Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pandemi COVID-19 yang berhubungan dengan kajian psikologi sosial. Dan saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri, dan sebelah kanan saya sebagai Ilham sebagai pemateri, dan sebelah kanan saya Ijhar sebagai pemateri. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian COVID-19. Pengertian COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang diakibatkan oleh keluarga virus corona yang kemudian dinamai SARS-CoV-19. Keluarga virus ini yang juga menyebabkan penyakit SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, dan MERS Middle East Respiratory Syndrome. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, mudah kelelahan dan batuk tak berdahak atau batuk kering. Beberapa kasus juga menunjukkan gejala-gejala yang relatif identik seperti sakit kepala, pilek, tenggorokan kering, pneumonia, bahkan diare. Virus yang diidentifikasi pertama kali ada di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Telah menular ke wilayah lain di Tiongkok, bahkan ke beberapa negara lain termasuk Indonesia. Bahaya COVID-19 terhadap manusia. 1. COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian pada saluran pernapasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19. Menurut WHO, orang berusia 65 tahun ke atas rentan mengalami komplikasi dari COVID-19, begitu pula pada orang kondisi medis tertentu. Dari segala usia yang akan perlu sedikit lebih waspada menyikapi penyakit ini. Orang dengan kondisi medis tersebut termasuk penderita paru-paru kronis hingga asma sedang hingga berat, orang yang menderita jantung serius, orang kondisi imun yang lemah seperti pasien yang menjalani perawatan. Penularan virus corona baru cenderung terjadi menurut Centers for Disease Control and Prevention. Dampak sosial akibat corona. 1. Social distancing. Istilah social distancing atau pembatasan sosial adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal 2 meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang. 2. Isolasi dan karantina. Isolasi merupakan langkah memisahkan antara orang diduga hingga positif penyakit menular dengan orang sehat. Kebijakan isolasi ini memungkinkan orang yang terinfeksi menjauh dari orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran penyakit. Terima kasih untuk saudara Ilham atas pemaparan materinya, dan selanjutnya akan dimaparkan oleh saudara Ijhar. Selanjutnya, 3. Lockdown berarti karantina wilayah, yaitu perbatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah. 4. Pelandaian kurva merupakan istilah di bidang epidemiologi untuk upaya memperlambat penyebaran penyakit. C. Pengaruh COVID-19 terhadap psikologi manusia. 1. Dampak psikologis bagi penderita. A. Perasaan tertekan. Perasaan ini timbul akibat kecemasan berlebihan yang dirasakan oleh pasien. B. Stres. Setiap pasien pasti merasakan stres. Hal ini dikarenakan selama pengobatan banyak protokol yang harus mereka patuhi. Seperti keluarga tidak diperbolehkan untuk menjenguk selama pengobatan. Hal ini sesuai dengan protokol pengobatan yang diserahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO. D. Cemas. Penderita bisa merasakan cemas atau khawatir secara berlebihan ketika privasinya atau identitasnya bocor kepada publik sehingga berdampak dikucilkan oleh lingkungannya, dan mereka tentunya cemas karena mereka dapat menularkan virus kepada orang lain. Terima kasih untuk saudara Ijhar atas pemaparannya. Dan selanjutnya akan dimaparkan oleh saya sendiri. Dampak sosiologi bagi masyarakat. 1. Cemas, kondisi ekonomi yang menurun. 2. Agresif, menyebabkan banyak masyarakat
yang berebutan untuk menimbun bahan makanan pokok dan sembako seperti gula, teh, mie instan, dan lain-lainnya. Hipersensitivasi, kurangnya edukasi bagi masyarakat, bosan, dampak bagi tim medis, tertekan atau stres, meningkatnya pasien, kurangnya ADP, jam kerja yang bertambah, protokol perawatan yang ketat, timbulnya rasa takut tertularnya COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada kesalahan atau kekurangannya mohon dimakluminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.